Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahini SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari SMP Negeri 23 Palembang. Pada video kali ini saya akan mengadakan atau menampilkan video percakapan pra-observasi supervisi akademik. Dan pada kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Cika Prabudia Putri. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 23 Palembang. Assalamualaikum Ibu Cika. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu Cika? Alhamdulillah luar biasa. Ibu Cika, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Dan jika ada tujuan dari diadakannya supervisi akademik di kelas, ini adalah sebagai evaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal supaya nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri nanti dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi pembelajaran nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Baik, jika ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke, jadi untuk supervisi ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu tentang peserta didik itu dapat menganalisis konsep kebijakan zat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat membuktikan peristiwa dari perubahan zat itu sendiri seperti membeku dengan praktik secara langsung. Jadi pembelajaran Ibu yang ingin dicapai yaitu ada dua ya Bu. Pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep dari perubahan wujud zat. Dan yang kedua, peserta didik dapat membuktikan peristiwa dari proses pembekuan dengan praktik secara langsung. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu observasi atau Ibu capai? Oke, jadi area pengembangannya fokusnya ada dua hal. Jadi yang pertama adalah pengetahuannya dari pada saat peserta didik menganalisis konsep perubahan wujud itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah dari keterampilannya dengan peserta didik melakukan praktik secara langsung untuk membuktikan konsep perubahan wujud itu dalam pembuatan SPM. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai ada dua ya Bu, yaitu kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan pada peserta didik. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Baik itu strategi, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya. Oke, jadi untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah dengan pembelajaran yang bervariasi yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi nanti diintegrasikan juga dengan pembelajaran yang melibatkan sosio-emosional peserta didik. Kemudian nanti pada saat pembelajaran saya akan membuat sebuah kelompok, kemudian yang disesuaikan dengan kemampuan, keaktifan, dan keterampilan siswa. Untuk model pembelajaran itu sendiri, saya menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL. Dengan metodenya yang saya gunakan adalah praktik secara langsung, atau praktikum, kemudian dan diskusi kelompok. Jadi rencana yang nanti terapkan di kelas yaitu model pembelajaran berintegrasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk modelnya itu memakai model PBL ya Bu, problem based learning, dan metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok dan praktikum. Benar ya Bu? Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Oke, baik. Media pembelajaran yang akan digunakan itu adalah LKPD, jadi pendamping siswa, kemudian beserta dengan alat-alat untuk melakukan praktikumnya seperti kaleng, kemudian susu, es batu, garam, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kapan Ibu rencana akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di jam berapa, dan Oke, untuk observasi kali ini sesuai dengan
dilakukan di hari Selasa tanggal 27 Agustus ya Bu. Di kelas 77 untuk jamnya adalah jam 5 dan jam 6. Nanti besok ya Bu Iya, ya. betul. Besok besok nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Dan juga saya akan melihat nanti Bu dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah kegiatan observasi kelas, nanti kita ada kegiatan percakapan pra observasi ya Bu yang akan didampingi oleh pengajar. Oke, selanjutnya nih Bu, kira-kira nih sebelum kita akhiri percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, saya mendapat gambaran untuk pelaksanaan selama observasi itu. Kemudian saya juga bisa lebih menyiapkan dengan matang tentang media pembelajaran yang akan saya gunakan. Jadi sudah mendapat gambaran ya Bu tentang apa yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Bu Cika atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu besok pada kegiatan observasi kelas Ibu. Baik Bu. Oke. Demikianlah percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tidak masuk berarti cuma 2 ya? 3. Alvina, apa tuh namanya? Terus berarti ada 3, sisanya berarti masuk semua. Oke, apa kabar? Baik. Sudah makan? Sudah.
gas. Diki, kayak hahawo. Ya, oke, boleh. Terus apa lagi? Oksigen. Betul. Kantor. Terus apa lagi? Oksigen. Ada lagi? Asap dalam seragam. Oke, itu contoh dari yang namanya zat padat, air sama zat gas. Oke, sebelum kita masuknya, ada yang masih ingat perubahan wujud pada zat? Ada berapa macam? 7. Yang pertama, Naila, silakan. Mencair. Itu perubahan dari apa ke apa? Dari padat ke cair. Oke, yang kedua, silakan Agil. Membeku. Apa itu? Dari cair ke padat. Yang ketiga, Al-Farisi. Menguap. Dan cair ke gas. Ada lagi? Selain menguap, oke, Rahmat. Jadi apa? Dari padat ke gas. Kemudian, Kamila. Mengembun. Apa itu prosesnya? Dari kalau mengembun, dari gas ke cair. Betul. Ada lagi? Satu lagi ya? Salah. Mendidih. Apa itu mendidih? Mengkristal, boleh mendidih. Kalau mendidih berarti dari apa? Dari cair ke gas. Sebenarnya sama prinsipnya sama kayak kita kemudian yang terakhir adalah mengkristal. Apa itu perubahan mengkristal? Dari gas ke padat. Oke. Sekarang kita lanjut lagi pelajaran kita. Untuk memfokuskan, sekarang coba lihat gambar di depan. Ingat, ada yang tidak jelas, lihat gambar. Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya dari gambar di sini. Gambar kita. Angkat tangan, silakan. Angkat tangan. Silakan lagi. Panas. Apa yang terjadi di gambar? Orang yang kepanasan. Kok bisa tahu orang yang kepanasan? Oke, karena ada termometer di sini. Ada yang tidak sependapat? Ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Oke, ada mataharinya. Terus apa lagi? Nah, biasanya kalau kalian kepanasan, apa yang kalian lakukan? Berkipas. Bisa pakai apa aja kipasnya? Panas angin. Kemudian apa lagi yang biasa kalian lakukan? Pakai AC. Pakai kalau di kelas ada seperti itu. Jadi untuk apa sih kalian berkipas? Lakukan meneduh. Kemudian apa lagi? Kipas, mandi. Terus apa lagi? Minum es. Ada lagi? Tidur, panas-panas tidur. Bunga pupas. Semua itu adalah salah satu contoh yang bisa kalian lakukan ketika cuacanya sedang panas. Oke, silakan. Oke, jadi itu salah satu cara. Nah, kalian lihat gambar ini. Ya. Siapa yang tidak tahu gambar ini? Rasya, kenapa Rasya? Kenapa tunjukkan tadi? Apa ngomong apa? Siapa yang suka sama es krim? Ibu kemarin udah suruh kalian membagi kelompok beberapa kelompok. Kemudian masih ingat kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Di bawah semua? Oke, sekarang kali ini tujuan kita belajar untuk memahami tentang perubahan zat tentang pembuatan es krim. Kira-kira pembuatan es krim ini melibatkan zat apa saja?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahimi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 23 Palembang. Kali ini saya masih bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Cika Pramudia Putri, sebagai guru yang saya observasi, dan juga bersama dengan Ibu Efriani Caniago selaku pengajar praktik angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Geni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Cika. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Baik, Ibu Cika, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi kita hari ini yaitu untuk evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, saya ingin tahu dulu nih bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas. Apakah apa yang Ibu rasakan dan apakah yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rencana? Jadi awalnya pada saat observasi pasti sampai duduk jadi kayak rasa surprise, tapi sering mengenai pada saat observasi sudah Sudah berjalan dengan baik ya, sesuai rencana ya. Bisa Ibu ceritakan kembali nih mengenai area pengembangan atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan? Oke, jadi area pengembangannya yang akan saya lakukan observasi itu ada dua, kemudian yang kedua adalah Jadi area pengembangan yang sudah dilakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, sejauh mana nih Bu area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan? jadi kalau fokuskan meskipun hasilnya Sudah berjalan dengan baik ya Bu. Walaupun ini masih ada kekurangan. Kira-kira apa nih kekurangan atau kendala ya Bu, atau hambatan yang Ibu hadapi di dalam kelas? jadi kendala atau kendalanya saat pembelajaran kita harus adalah yang ada beberapa siswa yang masih Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif sehingga dia tidak terlibat dalam pembelajaran. Kira-kira kenapa nih Bu anak tersebut bisa tidak terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran? kalau menurut masalah tes yang saya lakukan mungkin karena pengetahuan jadi jumlah angka dalam konteks sekitar 5 sampai 6 orang, jadi agak terlalu banyak sehingga mungkin mereka masih mengandalkan satu sama lain yang kita bisa kemudian dari segi media pembelajaran mereka masih alat-alat belajar di bawah nanti lain-lain bisa melakukan video kemudian itu bisa atau media pembelajaran Berarti itu sudah rencana ke depan ya Bu, dengan memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan Ya. siswa. Ibu juga nanti akan mengintegrasikan dengan pendidikan juga. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasi sehingga dapat membuat perubahan untuk pembelajaran yang berikutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan rencana Ibu tadi? Oke, insya Allah secepatnya berbeda semoga Secepatnya ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi segera terrealisasi dan dapat berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bu Cika. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Yani selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau masukan catatan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ya, Ibu.
apa yang kita kehendaki ya. Ibu kami tadi sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan apa yang itu membantu coach untuk menemukan solusi dengan sendiri. Jadi apa sih solusinya itu dipaparkan sendiri oleh Jessica, itu bisa baik sekali dan saya menilai apa coach ini berjalan dengan baik. Terima kasih Jessica. Kalau boleh bertanya bagaimana perasaan Jessica setelah di coaching oleh Bu ini? Kalau saya lebih pengalaman sih, jadi lebih jelas sebelumnya ada bayangan kemudian sama-sama membantu Ya betul sekali. Jadi untuk refleksi ke depan dia akan masukan dari ibu ya. Keren sekali, dua jempol Mbak Juni. Ya. Terima kasih Guru Yani atas umpan balik dan masukannya pada kelas observasi tadi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita kali ini selesai, dimulai dari percakapan pra observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yani.